Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita pujikan dalam nyanyian tambahan nomor 93, Bersamamu. Dan bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan hidup, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kembali dari atas, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kor bersamamu Bapa. Kita mengangkat tangan kanan kita. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji bagi nama Tuhan. Kita kembali pujikan ayat yang keduanya. Nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kor bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati
mengangkat tangan kanan kita. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Sungguh anugerahmu besar melimpah bagi kami. Engkau yang sudah menebus kehidupan kami. Lewat korbanmu kami dilayakkan untuk beribadah melayani. Maka lewat korbanmu Engkau membukakan rahasia firman untuk kami. Supaya kami semakin disucikan, dibaharui, dipersiapkan untuk layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kami sangat bersyukur jika pada sore hari ini masih diberikan waktu dan kesempatan kami datang beribadah melayani Engkau, bersekutu dengan pribadi-Mu. Mari Yesus Imam besar, Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Urapan-Mu dicurahkan atas kami semua, mengurapi seluruh pelayan-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer yang mengoperasikan laptop, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai pada hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ibadah kami tidak kering tanpa arti. Jaringan internet yang kami gunakan, jaringan listrik, semuanya Engkau urapi Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu di saat kami beribadah melayani Engkau, apapun bentuknya, dengan bersih hati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak, kami usir, hancurkan segala pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk penggunaan alat sound system yang baru yang Kau sudah berkatkan kepada kami. Biar kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Yesus Kristus, untuk dipakai, digunakan, hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami buka tabiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan, ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya membalas, memberkati. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tak lupa saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih dan bahagia dari Tuhan boleh kita rasakan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dalam Psalm nomor 71. Siapakah manusia? Kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan ya. Siapakah manusia yang hina, hingga Engkau sedia melawatinya. Kor Tuhanku ingin berterima kasih, Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian-Mu. Dinyatakan dalam pribadiku
Oh siapakah manusia ya Tuhan? Oh siapakah manusia ya Tuhan? Hingga Engkau bersedia memuliakan. Oh betapa besar kemurahan, dilimpahkan bagi kami manusia. Kor, Tuhanku ingin berterima kasih. Tuhanku ingin berterima kasih. Oleh sebab kasih dan perhatianmu, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Ayat yang ketiga, amat besar rencanamu ya Tuhan. Amat besar rencanamu Tuhan, bagi yang bersedia diciptakan oleh kuasa penyucian firman, untuklah menjadi sama dengan Dia. Kor, Tuhanku ingin berterima kasih. Kita mengangkat tangan kanan kita. Tuhanku ingin berterima kasih. Oleh sebab kasih dan perhatian-Mu, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Kita hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan, hanya bisa menyembah Dia, sebab Dia sudah menolong kehidupan kita, melihara kehidupan kita lewat firman-Nya. Bahkan Dia mau menjadikan kehidupan kita supaya kita menjadi segambar dengan Dia, menjadi sama sempurna seperti Dia. Oleh sebab itu jangan sampai kita melupakan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia mengikut Dia sampai garis akhir hidup kita. Kita lanjutkan pujian dalam Psalm nomor 175. Ingatkan daku. Meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu, betapa besar kasih ada diriku. Ingat
ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan sungguh ku tak layak, bila ku pikirkan sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Kor, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengoreksi kehidupan kita, menolong kehidupan kita, membentuk kita, membarui sampai kita bisa sempurna sama mulia seperti Dia. Kita akan pujikan dalam nyanyian Psaloh 177. Biar Kau melimpah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kau Tuhan lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Hanya telah ku terima. Aku dahaga merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau melimpah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Biarlah Kau hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Hampa dan haus, biar Kau limpah di dalamku. Banyak yang ku terima. Kita mengangkat tangan kanan kita. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Hampa dan haus, biar Kau limpah
di dalamku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami, kasih-Mu selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami, terutama lewat firman-Mu yang semakin dibukakan rahasianya. Itu yang kami rindukan, kami butuhkan pada saat sore hari ini, untuk kami semakin disucikan, kami semakin dibaharui, supaya kami boleh layak menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman yang baik dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami boleh mengalami kuasa firman, kuasa penyucian, pembaharuan yang secara terus-menerus terjadi dalam hidup kami, sampai kami boleh sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Dan di dalam firman juga ada kuasa, oh Tuhan, untuk mengadakan mujizat secara jasmani. Apapun pergumulan kami hadapi, Engkau mampu memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih, urapi juga seluruh umat-Mu, bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu, untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir, semua hancurkan, patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami buka tahbiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama patut bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan pribadi Tuhan di dalam firman, roh dan kasih-Nya. Puji Tuhan, kita lanjutkan firman penggembalaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Kita masih membaca ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Markus 14 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Iya, terima kasih. Puji Tuhan. Di sini Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kian berat dan juga dosa-dosa yang kian hebat. Sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Salah satu bentuknya adalah doa penyembahan 1 jam. Itu salah satu bentuk dari berjaga-jaga dan berdoa. Kita sudah mempelajari kegunaan doa penyembahan 1 jam dan masih terus kita pelajari ini. Ya, kegunaannya yaitu supaya kita tidak terseret masuk
pembangunan tubuh Babel, gereja palsu atau mempelai wanitanya setan yang akan dihukum atau dibinasakan dalam tempo 1 jam. Nah, makanya kita harus berjaga-jaga dengan dalam doa penyembahan 1 jam, sekali lagi, supaya kita tidak masuk ya, pada pembangunan tubuh Babel atau gereja palsu atau mempelai wanitanya setan yang akan dibinasakan oleh Tuhan di dalam tempo 1 jam. Nah, itu di dalam Wahyu 18 ayat 10, ayat 16 dan ayat 19. Satu saja kita baca, Wahyu 18 ayat 10. Juga ada di ayat 16, ada di ayat yang ke-19. Kita baca saja Wahyu 18 ayatnya yang ke-10. Silakan. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Iya, 1 jam saja sudah berlangsung penghukumanmu. Nah, ini Babel ya, yang akan dibinasakan, gereja palsu yang akan dibinasakan dalam tempo 1 jam. Nah, ada 3 kelompok yang terseret Babel. Ada 3 kelompok yang terseret Babel. Kelompok yang pertama di ayat 9, itu kelompok raja-raja. Ya, sudah diterangkan, kelompok raja-raja di sini adalah kehidupan yang tanpa urapan Roh Kudus dan selalu kalah oleh daging, dosa, dunia. Itu pada hari Jumat yang lalu sudah diterangkan. Hari Minggu juga diterangkan, kelompok raja itu kelompok yang tidak mau menyembah Yesus sebagai raja segala raja, malah menentang, melawan Yesus, raja segala raja. Juga sudah diterangkan. Itu kita sudah melewatinya. Kelompok yang pertama, kelompok raja-raja. Yang kedua ayat yang ke-11, kelompok yang kedua itu pedagang-pedagang. Ya, kelompok pedagang-pedagang. Ya, baca saja kalimat awalnya. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Iya, itu jangan dulu duduk. Yang ketiga ayat 17, pelaut. Ayat 17, ini kelompok yang ketiga ayat 17. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Iya, ini 3 kelompok yang terseret ya, masuk pembangunan Babel, mempelai wanitanya setan. Ya. Kita pelajari sekarang poin yang kedua, yaitu pedagang-pedagang. Apa ini artinya? Pedagang-pedagang di sini. Nah, kalau kita baca luar biasa barang dagangannya itu. Ayat 12 itu begitu luar biasa sampai di ayat yang ke-14. Ya. Ini barang-barang dagangan yang didagangkan ya. Kalau tidak ada aral melintang, kalau Tuhan kehendaki besok diterangkan lagi tentang pedagang ini. Ya, kalau kita lihat barang-barang dagangan di situ hampir sebagian besar barang-barang itu yang dipakai dalam pembangunan tabernakel. Ya, tapi di sini justru dipakai di dalam pembangunan tubuh Babel. Nah, itu pedagang. Jadi pedagang-pedagang secara rohani artinya bukan pedagang-pedagang penjual di luar itu yang jual beli roti-roti. Ya, bukan itu. Pedagang-pedagang yang dimaksud sini adalah kehidupan yang hanya sibuk mengejar perkara jasmani atau duniawi, tetapi mengabaikan perkara rohani. Nah, itu yang dimaksud dengan pedagang. Kehidupan yang hanya sibuk mengejar perkara jasmani atau duniawi, tapi mengabaikan perkara rohani. Nah, segala cara digunakan untuk mendapatkan keuntungan jasmani, sampai nyawa pun dijual. Nah, bayangkan sampai nyawa pun dijual. Mari dibaca ayat 13. Nyawa pun dijual di sini ayat 13. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Nah, nyawa manusia pun diperdagangkan. Ya,
Nah, secara jasmani kita lihat sekarang betul-betul apalagi di tengah pandemi ini, wah nyawa itu diperdagangkan. Ada keuntungan, dapat keuntungan dari memvonis orang ini ya dapat lagi, dapat untung. Nah, ini nyawa betul-betul diperdagangkan. Nah, begitu perdagangan nyawa manusia itu begitu hebat menjadi-jadi di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kesulitan hidup di dunia. Sampai nyawa pun diperdagangkan. Anak-anak dijual, bayi dijual, terjadi penculikan semua dijual, organ tubuh manusia dijual. Ini nyawa diperdagangkan. Nah, kalau kita lihat setan itu di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya, setan itu membangun dunia ini menjadi pasar yang besar, supermarket yang besar, pasar yang besar, yang menjual segala sesuatu, bahkan nyawa. Nah itu setan, dia bangun dunia ini ya, bagaikan pasar yang besar, ya, yang menjual segala sesuatu sampai nyawa. Ya, kalau nyawa saja dijual, apalagi cuma menjual tubuh, ya, nyawa saja dijual, apalagi tubuh. Ya, begitu gampang sekarang orang menjual ini. Ah, ini hati-hati ya. Secara rohani, ini kalau secara jasmani, secara rohani sadar atau tidak sadar, banyak juga orang Kristen memperdagangkan nyawa. Ya, memperdagangkan nyawa. Artinya apa artinya? Ya, secara rohani memperdagangkan nyawa, artinya menukar keselamatan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Menukar keselamatan lewat praktek tubuh ini digunakan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Itu menjual nyawa. Menukar keselamatan lewat praktek tubuh ini digunakan untuk memuaskan keinginannya sampai jatuh ke dalam dosa dan puncaknya dosa. Nah, itu sudah memperdagangkan nyawa. Keselamatan ditukar, menukar keselamatan dengan menggunakan tubuh ini hanya untuk menyenangkan atau memuaskan keinginannya sampai jatuh dalam dosa dan puncaknya dosa. Mungkin kelihatan beribadah, mungkin kelihatan melayani, tapi motivasinya hanya untuk mendapat keuntungan jasmani. Itu menukar keselamatan. Itu sama dengan memperdagangkan nyawa. Nah, ini apalagi kami, pendeta, hamba Tuhan, gembala, gampang saja menjual jemaat. Memperdagangkan nyawa, menjual jemaat. Undang konglomerat orang kaya, khotbah di gereja. Dia datang khotbah, dia sekaligus membagi-bagi berkat secara jasmani. Yang dafo, yang tampung ya gembala, yang dapat gembala. Jemaat tidak sadar kalau dia sudah diperjualbelikan. Nah, itu memperjualbelikan nyawa, memperdagangkan nyawa. Nah, keselamatan sudah ditukar dengan mempraktik tubuh ini hanya digunakan untuk memuaskan keinginan-keinginan sampai jatuh dalam dosa dan puncaknya dosa. Akibatnya di ayat yang ke Wahyu 18 tadi kita baca ayat yang ke 15. Ayat 11. Ini akibatnya. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Iya, ini akibatnya. Yaitu di sini dikatakan menangis dan berkabung. Itu akibatnya. Menangis dan berkabung. Kok Wahyu 11 ya. Ya ini menangis dan berkabung. Ini akibatnya. Ya artinya hidupnya hanya akan diisi dengan ratap tangis, perkabungan. Ya. Berarti bersuasana kutukan. Ya, hidup itu akan bersuasana kutukan. Nah, sampai nanti masuk dalam kegelapan yang paling gelap, yang penuh ratap tangis dan kertak gigi.
Nah, itulah masa aniaya antikris. Itu kegelapan yang paling gelap, yang penuh ratap tangis dan kertak gigi. Nah, ini, ayo keselamatan itu jangan kita tukar. Justru harus kita kerjakan. Ya, yang Filipi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan ditukar. Puji Tuhan. Nah, ini akibatnya. Sekarang solusi atau jalan keluar supaya kita tidak terseret Babel. Ya, kita tidak terseret Babel sampai memperdagangkan nyawa. Bagaimana jalan keluarnya? Keluaran 30. Keluaran 30. Ayat 16 sampai 17. Keluaran 30 ayat 16 sampai 17. Ini jalan keluar supaya kita tidak terseret Babel, supaya kita tidak memperdagangkan nyawa, ya, menukar keselamatan. Mari kita baca. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan, untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bentar. Coba di atas 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang. Dari setengah sikel itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ya, 15 sampai 16 ya. Itu yang Keluaran 30 ayat 15 sampai 16. Nah, ini jalan keluarnya adalah kita harus membayar setengah sikal perak, ya, sebagai penebusan nyawa kita. Nah, kalau di pasal 30 tidak disebutkan perak, hanya disebut setengah sikal. Tapi di pasal 38 di situ jelas perak. Persembahan setengah sikal itu untuk keperluan pembangunan, untuk keperluan perak bagi pembangunan tubuh Kristus, pembangunan tabernakel. Coba di pasal 38. Pasal 38 Keluaran ayat 25 sampai 26. Keluaran 38 25 sampai 26. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebekah seorang yaitu setengah sikal. Ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 3.550 orang. Iya, ini setengah sikal. Jadi ini harga penebusan nyawa. Dulu bangsa Israel kalau sudah masuk usia 20 tahun ke atas, ya, harus bayar setengah sikal perak, ya, untuk penebusan nyawanya. Berarti kalau tidak dibayarkan itu, ya, dia berarti dilenyapkan, ya, harus bayar setengah sikal perak untuk penebusan nyawanya. Setengah sikal itu adalah mata uang terkecil. Setengah. Hanya mata uang yang kecil, setengah sikal itu mata uang terkecil. Nah, tapi persembahan setengah sikal ini berguna untuk kebutuhan perak dalam pembangunan tabernakel. Artinya sekarang bagi kita, artinya apapun, siapapun kita, sekalipun kaya, pandai, hebat, hidup kita itu hanya seharga setengah sikal. Kecil. Harganya sangat kecil. Sedikit. Ya, itu. Apapun, siapapun kita, apapun kedudukan kita di dunia ini. Sekalipun kaya, pandai, hebat. Ya, hidup kita hanya seharga setengah sikal. Berarti kecil, sedikit. Nah, hidup yang harganya kecil, sedikit, kalau kita hanya gunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, ya, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, hanya untuk mengejar keuntungan-keuntungan jasmani, maka hidup itu tidak ada harganya.
Hidup itu tidak akan ada harganya. Sebentar lagi habis. Dan lenyap seperti uap. Nah, itu. Jadi sekalipun kaya, pandai, hebat. Nah, hidupnya hanya seharga setengah sikal. Kecil, sedikit. Kalau dia cuma pakai untuk memenuhi keinginannya sendiri, hanya untuk mengejar keuntungan-keuntungan jasmani di dunia ini, nah, lama-lama habis. Hidup itu tidak berharga, sebentar lagi habis. Habis. Ya, lenyap seperti uap. Apalagi permisi, apalagi kalau kita tidak punya kedudukan di dunia ini, tidak punya apa-apa, lalu kita hanya gunakan hidup ini hanya untuk mengejar, memenuhi keinginannya. Wah, betul-betul setengah sikal, tidak berharga. Sebentar lagi habis. Tidak ada artinya. Habis, lenyap seperti uap. Ya, lenyap seperti uap. Nah, supaya berguna dan berharga, supaya hidup kita ini berguna dan berharga, serahkan, tadi dikatakan persembahkan setengah sikal, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Kita serahkan hidup kita untuk apa? Tadi setengah sikal perak itu untuk keperluan perak dalam pembangunan tabernakel. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk aktif di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu supaya tidak memperdagangkan nyawa. Serahkan setengah sikal itu. Serahkan hidup kita. Jadi setengah sikal itulah harga hidup kita. Serahkan. Serahkan kepada Tuhan. Untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Oh, hidup kita yang tadinya kecil, harganya sedikit. Ya, harga nyawa. Bayangkan nyawa diperjualbelikan. Kalau orang bilang saya bunuh kau, lalu dia bunuh, ya sudah habis. Apalagi di zaman kerusuhan lalu. Nyawa itu tidak ada harganya. Orang apa? Agama ini mati. Langsung seperti itu. Begitu juga waktu saya ke Ambon. Lalu mereka cerita bagaimana keadaan perang lalu di sana. Wah, ngeri. Sampai sekarang masih ada bekas-bekas peluru sengaja tidak dipugar itu gedung. Dikasih tunjuk sama saya itu bekas peluru. Perang kota. Wah, ngeri. Tidak ada nyawa, tidak ada harga. Nyawa itu tidak ada lagi. Tidak ada. Nah, kalau sudah tidak berharga lalu kita tidak mau serahkan untuk Tuhan. Waduh, bagaimana nasib kehidupan kita. Ayo kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aktif di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, hidup kita ini bukan hanya berharga dan berguna di dunia, tapi berharga dan berguna sampai di sorga. Amin. Sampai di sorga. Ya. Di sorga kegiatan kita beribadah, melayani. Di dunia kita serahkan hidup kita, beribadah melayani, jadi imam dan raja. Di sorga juga jadi imam dan raja. Di Yerusalem baru jadi imam dan raja. Ya. Dalam kerajaan 1000 tahun damai, sebelum surga, kerajaan 1000 tahun damai, jadi imam dan raja juga. Wahyu 20 ayat 6 itu. Ayo serahkan kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ingat, hidup kita ini sudah Tuhan Yesus beli dengan harga yang mahal, yaitu seharga darahnya. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, sudah miliknya Yesus. Dia sudah beli dengan harga yang mahal. Ya, kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, kita bukan milik kita sendiri. Terus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, keduanya adalah satu. Keduanya adalah milik Tuhan. Nah, itu. Ya, ini ada kalimat yang hilang. Kalau dalam bahasa Inggris, coba terjemahkan bahasa Inggrisnya. Baca.
Lihat saja bahasa Inggris, coba tampilkan ayat 20 bahasa Inggrisnya. Ada yang hilang. Your body atau body yang lidah saya, and in your spirit, tubuh dan roh. Yang keduanya adalah milik Tuhan, which are God's, milik Tuhan. Ya itu lidah saya tacako ini. Ya, itu. Nah dalam bahasa Indonesia cuma muliakanlah Allah dengan tubuhmu titik. Kalau dalam bahasa Inggris ada lengkap, dan rohmu juga. Yang keduanya adalah milik Tuhan. Jadi ingat, sekali lagi Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya. Jadi hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita, nyawa kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Nah itu. Supaya tidak diperdagangkan. Kalau kita sadar, kita renungkan, oh saya bukan milik saya lagi, tapi milik Tuhan. Nah kita tidak akan berani memperdagangkan nyawa secara rohani. Menukar keselamatan dengan perkara-perkara jasmani. Tidak akan berani seperti itu. Tetapi apa yang kita lakukan? Karena kita sadar, kita ingat, kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan sudah beli dengan harga yang mahal, maka gunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini gunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita gunakan ini. Tingkatan memuliakan Tuhan. Tingkatan memuliakan Tuhan. Yang pertama, yang paling di bawah, yaitu Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Ini tingkatan memuliakan Tuhan. Matius pasal 5, Injil Matius 5 ayat 16. Silakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini yang pertama, lewat perbuatan dan perkataan, termasuk perkataan yang baik. Nah, dimanapun kita berada, nah, kita berada di lingkungan kerja, kita berada di dalam bermasyarakat dan sebagainya, dimanapun kita berada, di gereja, di rumah, ayo muliakan Tuhan lewat perbuatan dan perkataan yang baik, yang tidak merugikan. Jangan merugikan, jangan ya. Sesama pelayan jangan saling merugikan, justru kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Yang kuat menolong yang lemah, begitu. Bukan saling merugikan, bukan ya. Kita berupaya memuliakan Tuhan lewat perbuatan dan perkataan yang baik dimanapun kita berada. Apalagi kami hamba Tuhan, harus tahu bahwa diri, harus tahu bahwa diri, ya, harus. Jangan sampai orang lihat, wah kok hamba Tuhan begitu, kok pelayan Tuhan begitu, nah, dihina. Wah orang mana itu, orang pengajaran, oh begitukah orang pengajaran, nah, dihina. Jangan. Pintar-pintarlah, bijaklah di dalam bermedia sosial ya, yang tahu menggunakan itu. Nah, jangan untuk saling serang satu dengan yang lain, jangan. Tuhan tolong kita. Ini yang pertama. Lewat perbuatan dan perkataan yang baik dimanapun kita berada. Kenapa saya katakan ini paling bawah, paling rendah? Karena orang yang tidak mengenal Yesus pun tahu berbuat dan berkata yang baik dimanapun berada. Ada seorang pemuda yang agama lain, nah, waktu datang sama seorang hamba Tuhan karena dia berada hubungan dengan jemaat di gereja itu. Lalu Pak Gembala ini menerangkan firman dengan maksud supaya dia bisa satu keyakinan dengan perempuan yang dia suka itu. Nah, tapi dia bilang apa? Nah, orang Kristen banyak yang tidak baik, justru banyak orang di luar Kristen yang lebih baik dari orang Kristen. Lebih baik dari orang Kristen. Nah itulah. Kalau hanya kita berpatokan perbuatan perkataan yang baik, apa istilahnya? Berbuat amal.
Itu masih standar yang paling bawah. Kalau ini saja kita belum bisa lakukan, bagaimana tingkatan yang berikut dan tingkatan yang paling puncak nanti untuk memuliakan Tuhan. Tingkatan yang paling bawah berbuat baik, berkata yang baik belum bisa kita lakukan. Wah, ini ayo sekarang Tuhan sudah mau datang. Kita berpacu dengan waktu. Ayo berupayalah berbuat, berkata yang baik dimanapun kita berada. Yang kedua, ini tingkatan yang kedua. Lebih tinggi lagi. 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus pasal 7, 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Iya, kita sudah dibeli, jadi tugas kita muliakan Tuhan. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini yang kedua, jangan menjadi hamba manusia. Jangan menjadi hamba manusia. Tetapi kebalikannya, menjadi hamba Tuhan. Semua harus jadi hamba Tuhan. Semua kita, tidak terkecuali. Loh, sekolah Alkitab semua bukan. Ya, maksud hamba Tuhan sini artinya ini yang kedua, beribadah, melayani Tuhan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan daging. Hamba manusia dia menyenangkan daging. Nah, kalau dia hamba Tuhan, dia beribadah melayani tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Jadi semua kita adalah hamba Tuhan. Cuma bedanya saya full timer sepenuh, melayani Tuhan sepenuh. Bapak Ibu masih bekerja di dunia, masih ada kegiatan pekerjaan di dunia ini. Tapi suatu saat kita semua akan full timer. Ketika antikris berkuasa kita disingkirkan di padang gurun, semua full timer tidak terkecuali. Semua full time, tidak ada lagi kok pekerjaan di dunia, sudah tidak bekerja. Hanya melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, menyenangkan daging. Coba dibacalah Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bukan hamba Kristus, berarti hamba manusia. Nah, ini mari. Ya, ini yang kedua. Yuk, beribadah, melayani dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan daging, menyenangkan manusia. Ya, kita lihat, kita beribadah. Kalau kita beribadah hanya untuk kesenangan daging, hura-hura, senang-senang daging, wah itu belum hamba Tuhan, belum memuliakan Tuhan, belum. Biar ada di gereja, berhari-hari di gereja, tapi tujuannya untuk menyenangkan dagingnya, bukan hamba Tuhan, itu hamba manusia. Tapi kalau kita melayani sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan, wah itu baru hamba Tuhan. Nah, ukuran menyenangkan Tuhan apa? Ukuran menyenangkan Tuhan, taat, itu ukurannya. Ukuran menyenangkan Tuhan adalah taat pada firman, apapun resikonya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, kita melayani tidak taat, belum menyenangkan Tuhan, belum hamba Tuhan, masih hamba manusia. Kalau kita melayani dengan tanda ketaatan, mau apapun yang terjadi, mau ditekan, dihimpit, tetap taat pada firman, nah itu hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan. Ya, organisasi mau menekan, tapi kita tetap pegang kebenaran firman, pengajaran yang benar, itu hamba Tuhan. Bukan malah takut. Kita kan takut, ya sudah ikuti maunya organisasi yang tidak sesuai dengan firman. Ya semoga kita bisa mengerti. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua, ya, beribadah melayani Tuhan dengan tujuan menyenangkan Tuhan. Ukurannya adalah taat dengar-dengar. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga memuliakan Tuhan. Ya, kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, sembahlah Dia, terus, dan bumi dan laut dan semua mata air. Iya, ini berdoa menyembah Tuhan.
Itu ukuran tingkatan yang paling puncak. Berdoa menyembah Tuhan. Ada ukurannya juga. Ukurannya ada. Apa ukuran penyembahan? Ukuran penyembahan ya, merobek daging. Itu ukuran penyembahan. Terjadi perobekan daging. Itu ukurannya. Terjadi perobekan daging, bukan lamanya menyembah. Ya, apalagi besarnya suara, kerasnya suara, bukan. Ukuran penyembahan itu adalah terjadi perobekan daging, sama dengan keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Banyak orang kelihatan menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau dilihat tetap manusia daging, bukan manusia rohani. Tidak ada sama sekali rohaninya. Nggak usah kita gembar-gembor, saya menyembah sehari 1, 2, 3 jam. Saya menyembah jam sekian, saya menyembah tengah malam, saya menyembah larut malam. Nggak usah digembar-gemborkan, bisa dilihat. Kalau dia penyembah yang benar, pasti berubah hidupnya. Dia mengalami keubahan hidup. Tidak mempertahankan manusia daging dengan segala hawa nafsu, keinginan, ambisinya. Tapi sudah menjadi manusia rohani seperti Yesus. Apa manusia rohani seperti Yesus? Ya, di dalam Markus tadi, menghadapi salib, menghadapi penderitaan, Yesus berdoa menyembah, ya Aba, ya Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Dan dia lebih sungguh-sungguh berdoa. Nah, dia tidak mundur sedikit pun. Ini manusia rohani, kuat dan teguh hati. Itu manusia rohani. Tandanya kuat, teguh hati. Kalau dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1, ayat yang ke-6 sampai ayat 8 disebut tabah. Pasal 4 ayat 16 tidak tawar hati sama dengan tabah. Itu kuat dan teguh hati. Coba 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Pasal 4 ayat yang ke-16. Pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Iya, terima kasih. Tetapi Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami makin dibaharui dari hari ke hari. Iya, inilah manusia rohani. Kuat, teguh hati, tabah. Kuat dan teguh hati. Menghadapi apapun, kuat, teguh hati. Menghadapi pengajaran palsu, kuat, teguh hati. Tetap pegang pengajaran benar apapun risikonya. Menghadapi godaan, menghadapi pencobaan, tetap berharap Tuhan. Menghadapi dosa tetap hidup benar suci. Nah, itu kuat teguh hati, tabah, kuat dan teguh hati. Ini ya, nah, hasilnya. Oh, kalau kita memuliakan Tuhan, ada hasil. Tuhan tidak pernah menipu. Muliakan Tuhan, hasilnya kita bisa dapatkan. Hasil yang pertama, Yesaya 49, ini ayat sudah berkali-kali dibaca, ayat 3 sampai 4. Yesaya 49 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Aku akan berarti lewat pelayanan kita memuliakan Tuhan. 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Iya, ini hasil pertama. Hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Ini hasilnya. Hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Baik untuk hidup sekarang, ya. Nah, untuk hidup yang akan datang sampai hidup kekal. Nah, itu. Semua ada di tangan Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Bahkan oleh setan. Tidak bisa. Nah, itu hak dan upah kita ada
di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Ini sama dengan tangan kemurahan Tuhan memelihara kita. Ya. Memelihara kehidupan kita. Ini hasil pertama ya, jangan takut. Muliakan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan pasti memelihara hidup kita. Di tengah-tengah keadaan dunia yang krisis, di berbagai bidang krisis, semua krisis sekarang, tangan kemurahan Tuhan memelihara. Saya biasa kalau lewat di pasar Tentena, kasihan ya, sepi sekali. Sepi, pembeli tidak ada. Karena di pinggir-pinggir jalan sudah banyak opsi-opsi. Pedagang-pedagang banyak. Jadi di dalam pasar sepi sekali. Pembelinya kurang. Untung-untung kalau ada 1, 2 dalam sehari. Nah inilah. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, kita di tangan Tuhan. Tangan kemurahannya memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ini hasil pertama. Hasil yang kedua. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Iya, ini tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa yang binasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Ya, kita sudah dibeli tadi ya. Dengan darah yang mahal, sekarang kita adalah miliknya Tuhan, bait Allah. Tugas kita memuliakan Tuhan. Hasil yang kedua di sini, tangan kemurahan Tuhan membela. Siapa yang coba binasakan, Tuhan berhadapan dengan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan membela, melindungi, dan menolong kita pada waktunya. Memang untuk memuliakan Tuhan banyak tantangan, banyak pergumulan kita hadapi, banyak tantangan kita hadapi, berat bahkan. Tapi jangan mundur. Muliakan terus, muliakan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan membela, melindungi, menolong kita. Tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menipu. Daniel tetap mau memuliakan Tuhan 3 kali sehari. Ya, dia sudah tahap yang ketiga ya, berdoa menyembah. 3 kali sehari berdoa menyembah Tuhan. Tantangannya luar biasa, gua singa. Ada gua singa, berarti antara hidup dan mati. Masalah yang dihadapi antara hidup dan mati. Pergumulan yang berat antara hidup dan mati. Tapi tetap memuliakan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan membela dia, melindungi dan menolong tepat pada waktunya. Dia tidak dimakan oleh singa. Malah yang memfitnah itu yang dimakan, ditelan oleh singa. Nah ini yang kedua, jadi jangan takut, pergumulan apapun kita hadapi, tetap memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Filipi 3, 20-21, hasil yang ketiga. Ayat terakhir juga, dan kita mau menyembah Tuhan. Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya, ini yang ketiga. Tangan kemurahan Tuhan mengubahkan kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Oh, kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Masuk kemuliaan kekal. Ya, ini hasil yang ketiga. Tangan kemurahan Tuhan mengubahkan kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Ya, jadi sama mulia dengan Tuhan. Untuk kita masuk pada kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan sebagai mempelai wanitanya. Ini hasilnya. Ya mari, biarlah jangan sampai kita memperdagangkan nyawa, menukar keselamatan hanya untuk mencari kesenangan daging, keuntungan-keuntungan secara jasmani. Jangan. Biarlah kita serahkan nyawa kita, hidup kita hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus. Nah, biar kita muliakan Tuhan lewat perbuatan perkataan kita, perbuatan-perkataan yang baik yang menjadi berkat bagi sesama dimanapun berada. Muliakan Tuhan lewat ibadah pelayanan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, ditandai dengan ketaatan, kemudian berdoa menyembah Tuhan.
doa penyembahan. Dengan ukurannya terjadi perobekan daging. Ya, sampai daging ini tidak bersuara lagi. Kita ada di tangan Tuhan, hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Ada pemeliharaan, di tangan Tuhan ada pembelaan, perlindungan, pertolongan tepat pada waktunya. Di tangan Tuhan kita diubahkan sampai sempurna, sama mulia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kamu datang di bawah kaki Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Untuk kita boleh berada di dalam tangan Tuhan, tangan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan 396. Ku di tanganmu, F. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Ku di tanganmu. Kita berlutut menyembah Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, haleluya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah tinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tangan. Ayat 1. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Dengan bersenandung. Haleluya. Muliakan Tuhan saja. Kita ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tangan kemurahan Tuhan memelihara. Tangan kemurahan Tuhan melindungi. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu memuliakan. Haleluya. 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 Terpuji namamu, haleluya. Terima kasih, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Oh haleluya, Engkau sungguh amat baik. Haleluya. Haleluya, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami mau memuliakan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam tangan-Mu, tangan kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kita bangkit berdiri. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan bersenandung kor. Mari kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Tangan kemurahannya diulur untuk menolong, membela, melindungi, memelihara, dan mau mengubahkan, membawa kita pada kemuliaan kekal. Lagi, haleluya. Apapun pergumulan kita, muliakan Tuhan. Haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita mau menyenangkan Tuhan, biar kita ada di dalam tangan kemurahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau selalu buka jalan. Haleluya. 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 Biar hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Lewat perbuatan, perkataan, lewat ibadah, pelayanan, dan lewat penyembahan kami. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sudah menegur, menasihati kehidupan kami. Biar kehidupan kami tidak memperdagangkan nyawa, tidak menukar keselamatan dengan perkara-perkara jasmani yang bersifat fana. Tuhan tolong kami biar kami bisa mengerjakan keselamatan yang Engkau sudah karuniakan dengan takut dan gentar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pergumulan kami pribadi lepas pribadi kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong Kau satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Pergumulan untuk ibadah pelayanan Tuhan tolong juga. Biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami. Sebab kami sementara berpacu dengan waktu. Kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Jangan ada satupun dari antara kami tertinggalan binasa. Kerinduan kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Dalam menghadapi jalan buntu, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Masalah hutang piutang, buka jalan, Tuhan tolong. Masalah rumah tanah juga Tuhan tolong, buka jalan semuanya. Terutama bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu kepada umat-umat. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan tempat ini di Tentena, di orang Tuhan berkati. Bukakan selalu rahasia firman-Mu, mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian, membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Kau Yesus, mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong. Kau Yehova Jireh, mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Umat-umat-Mu yang sakit dalam pemulihan kesehatan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Baik Bapak Uce, pemulihan kesehatan Tuhan tolong. Om Malaka yang berobat di Bandung Tuhan tolong, mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi. Juga Bapak Daud Kusoi di Makassar, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mama Nego, Daniel, Heri di Diora, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga Rehan Tuhan tolong, demikian juga Mama Jen di Korondoda, Tuhan ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Kuasa Bilur Lena Tuhan tolong juga di Soe, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kuasa Bilur, pekerjaan iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Istri hamba-Mu juga dalam pemulihan kesehatan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ampuni kami semua. Kami menyerahkan juga bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Kau berkati. Berikan rasa takut akan Engkau dalam jalankan tugas tanggung jawab mereka. Menjamin keamanan kebebasan bagi umat-umat-Mu untuk beribadah di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, para aparat keamanan, para medis semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai melindungi dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa biar COVID-19 ini akan segera mereda. Umat-umat-Mu bisa beraktivitas seperti biasa, terutama bisa beribadah melayani. Kami merindu kembali digelar ibadah-ibadah persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna segera terwujud. Biar bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Ampuni kami, ampuni dosa kesalahan kami. Proses vaksinasi yang sementara berjalan, serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan turut campur tangan sehingga tidak mendatangkan masalah-masalah baru, masalah-masalah yang
mempersulit keadaan masyarakat Indonesia, terutama umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni kami, tetapkan firman dalam kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagi kita. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kue madago, kue madago, kue madago, kue madago, madago, riaku, kue madago, kue madago, kue madago, kue madago, madago, kita bangkit berdiri. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Tetap tinggal berdiri. Besok ibadah pendalaman kita perjamuan suci jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari. Tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Segala pengorbanan umat-Mu Engkau balas berkati, kaitkan semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yang di pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Tuhan tolong sertai lindungi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam beristirahat. Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami semua. Perjalanan umat-umat kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai, kembalikan di waktu ibadah akan datang dengan setia tekun beribadah melayani sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Umat-umat yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, Engkau berkati semuanya, baik langsung maupun tunda. Tuhan memberkati, Tuhan urapi mereka semua, biar apa yang menjadi pergumulan kami semua, Engkau yang memberikan jawaban yang pasti. Engkau setia mendengar dan setia memberikan jawaban yang pasti bagi doa-doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.